sekian sudah zona hijau. Yang dimaksud dengan zona hijau di sini sesuai dengan definisi, yaitu yang tidak ada orang yang kena corona, tidak ada PDP di situ, dan juga tidak ada orang yang kena di wilayah-wilayah tersebut. Khususnya ini berada di wilayah kabupaten-kabupaten yang memang kabupatennya ada di pinggiran-pinggiran, kecamatan-kecamatan yang ada di pinggiran. Nah, memang ini bukan hanya permintaan orang tua saja untuk melaksanakan sekolah tatap muka, tetapi memang situasi dan kondisinya pun memungkinkan. Karena sekalipun orang tua meminta untuk sekolah dibuka, tetapi kalau kondisi tidak memungkinkan, ini pemerintah tidak akan melakukan tatap muka. Nah, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Baik. Termasuk, ya, seperti itu. Baik, protokol kesehatannya nanti rencananya seperti apa Pak yang akan diterapkan dalam sekolah-sekolah yang akan dibuka kembali? Seperti yang disampaikan sebelumnya dalam suasana AKB ini, adanya tatap muka dengan jarak tertentu, kemudian cuci tangan dan juga pakai masker dan hal-hal yang lain yang memang masyarakat Jawa Barat sudah paham tentang hal itu. Makanya masyarakat Jawa Barat sekarang penyebaran tetap di bawah 1 karena sudah ketaatannya sangat luar biasa dan pemahamannya juga sangat luar biasa. Jadi kami memiliki keyakinan ini orang tua akan memberikan pendidikan kepada anaknya tentang COVID ini, dan insya Allah akan dilaksanakan oleh anak-anak tersebut. Jadi bukan hanya dari guru tentang pendidikan COVID ataupun arah-arah tentang COVID, mungkin dari orang tuanya pun seperti itu. Dan di Jawa Barat yang kena itu kan kebanyakan, mohon maaf, laki-laki ya, sementara ibu-ibu kurang, apalagi anak-anak sekolah ini. Kalau bisa disebut ya tidak adalah anak-anak sekolah yang kena COVID yang dilaksanakan atau seperti hari ini seperti itu. Baik, Dokter Aman, sudah tepatkah dokter kalau memang ternyata zona ataupun kecamatan-kecamatan tersebut merupakan zona hijau, tidak ada kasus di sana, sehingga kegiatan belajar mengajar ini sudah bisa kembali dibuka secara tatap langsung, guru, murid, begitu, dokter? Oke, yang pertama, Mbak Putri, kami secara nasional dulu ya. IDAI mengatakan secara nasional sekolah itu dibuka, kita nilai nanti Desember 2020 dengan syarat bahwa pemerintah ataupun swasta mampu melakukan 30 kali lipat jumlah yang positif termasuk anak. Jadi kalau secara nasional itu kita sekarang kalau secara nasional sekarang jumlahnya sekarang ini misalnya kita berapa 100 ribuan, jadi kita harus bisa memeriksa sekitar 3 jutaan ya. Ini saya pelan-pelan dulu menjelaskannya. Jadi kalau ketika belum sanggup, jangan pernah mikir buka sekolah dulu. Dan ini kan berdasarkan ilmu. Nanti saya akan komentar semuanya. Yang kedua, bahwa kalau Bapak Wakil Gubernur mengatakan di sana tidak ada, minggu lalu itu Ketua IDAI Jabar masih melakukan pada saat hari Senin, itu ada 70 kasus baru. Nah, kalau ini dibuka sekolah, sebetulnya kita harus melihat. Saya tidak hafal, Jabar ini positivity rate-nya di bawah 5% apa tidak? Kalau tidak di bawah 5%, jangan pernah mikir buka sekolah. Ada 3 hal, dan ini juga secara WHO sangat didukung. Yang pertama, epidemiologi. Apakah wabah sudah teratasi apa tidak? Tidak untuk Jawa Barat, saya bisa mengatakan. Masih ada kasus baru. Nanti kita lihat per ini. Karena kan Arti dan Arnaud ini kita tidak hitung per kelurahan atau per RT RW. Kita hitungnya per provinsi. Yang kedua, sistem kesehatan anak. Apakah bisa sistem kesehatan ini mampu menangani ketika ada pelonggaran? Ketika masih ada kasus baru, tentulah berarti sistem belum mampu. Dan yang ketiga, pemantauan kesehatan masyarakat. Apakah bisa dipantau, mendeteksi semua kasus? Ternyata tidak bisa. Nah, ini kan kalau ada katanya daerah hijau, saya tidak bisa memang memastikan.
saya akan konsultasi tanya dulu ke ketua IDAI-nya, apakah memang daerah ini hijau apa tidak. Tapi sering sekali pemerintah itu mengatakan hijau, kita cek hari itu ada 2-3 kasus baru. Kalau pasti selama 2 minggu tidak ada kasus baru dan RT Arnaudnya di bawah 1, ini bolehlah kita mengatakan. Dan satu lagi saya mengatakan, kita anak yang meninggal ini yang paling tinggi di Asia Pasifik dan mungkin di dunia. Nah, ini kan yang harus kita lihat. Hak yang pertama bagi anak adalah hak hidup. Hak kedua, hak sehat. Tolong pemerintah sediakan dulu 2 hak ini. Baru yang ketiga, hak pendidikan. Nah, ada satu hal lagi yang harus dipahami, bahwa ternyata banyak data mengatakan penularan ini sama anak dan dewasa. Kami yang tahu, kami yang mengamati tiap minggu ada laporannya, tanya dulu dong sama kami. Ada IDAI Jawa Barat. Baik. Nah, baru kita duduk. Kita tidak akan pernah melonggarkan rekomendasi kita. Dan ada satu hal lagi yang baru, ini secara ilmiah namanya CT, Circle Threshold. Circle Threshold ini dinilai dari viral load-nya kuman itu. Jadi tambah rendah CT threshold-nya ini, dia akan lama bertahan. Nah, pada anak ini akan lama dia bertahan. Jadi anak ini bisa menularkan pada dewasa. Benar Pak Putri, saya belum selesai. Masalahnya Bapak Wakil Gubernur harus dijelaskan, jadi biar paham. Terus yang kedua, ini ada lagi kita buka sekarang, kemarin kita lihat. Australia pernah membuka juga, akhirnya ditutup. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kalau ini dibuka ada yang positif, PCR-nya siapa yang bayar? Kalau anak-anak ini dirawat, di mana dirawat? Kalau dia diisolasi, siapa yang menemanin? Semuanya ini pernah dipikirkan nggak semuanya? Setelah semua ini pernah dipikirkan, baru kita. Dan syarat satu lagi, daerah dibuka di situ, berapa ICU anak ada di situ, dokter anaknya siap tidak menanganin ketika ada pasien yang positif. Setelah ini semua, barulah kita memikirkan untuk membuka sekolah. Nah, ini pandangan kita sebagai ahli yang ingin menyelamatkan anak Indonesia. Baik, nanti kita minta akan tanggapan dari PAU termasuk mengenai data kasus baru di sana. Sebenarnya memang disebut zona hijau, tapi seberapa lama sudah tidak ada pertambahan kasus, kemudian kemungkinan dari penularan yang ada di sana, kesiapan juga sekolah-sekolah, karena memang protokol kesehatan, Mbak Retno, bukan hanya anak semua masuk, murid masuk cuci tangan, tapi ada juga jumlah dalam kelas harus dibatasi, kemudian guru juga seperti itu. Nah, ini nanti dan perjalanan dari rumah ke sekolah kok naik angkot itu kan juga di luar perhitungan tadi kan. Betul. Nanti mungkin Pak U bisa menjelaskan. Tapi Mbak Retno sendiri sebagai pengalaman dan menjadi tenaga pendidik hingga saat ini, sebenarnya bagaimana suara yang berkembang di masyarakat dan sudah tepatkah kalau menilai rencana dari Jawa Barat ini untuk membuka kembali sekolah? KPAI baru saja melakukan kunjungan ya, memang ini di 5 di DKI Jakarta, 5 di Jawa Barat, dan 5 di Banten untuk melihat kesiapan pembukaan sekolah. Dari 15 yang kami datangi dan menggunakan daftar periksa yang dibuat oleh Kemdikbud, kan harus memenuhi daftar periksa tadi. Kalau daftar periksa itu kurang nilai dari 85 kan nggak boleh. Dan ternyata yang lolos nilainya 85, lebih ya, 85 lebih sedikit itu ada satu, yaitu salah satu sekolah di Bandung, SMK Negeri 11. Yang lain tidak memenuhi, jauh dari memenuhi infrastruktur kenormalan baru. Baik, apa kekurangan mereka yang tidak dipenuhi oleh sekolah-sekolah mereka? Banyak sekali ya, paling dominan adalah sanitasi di sekolah. Kemudian tadi ya, tidak biasa sebenarnya ada sabun di sekolah untuk cuci tangan. Kemudian wastafel memang tidak dalam jumlah kurang, karena wastafel diartikan tempat wudhu juga, kan ada tempat wudhu gitu, padahal wastafel yang dimaksud kan seharusnya ada di setiap kelas. Nanti anak-anak akan cuci tangan paling tidak ya per jam itu dia bisa
melakukan cuci tangan gitu ya. Ini yang tidak biasa ada. Kemudian kalau SMK Negeri 11 memang dia siap sampai pintu masuk ya. Jadi nggak sekedar itu, karena pintu masuk ada ada disinfektan untuk mobil, untuk manusia. Lalu mereka juga menyiapkan misalnya ruang isolasi. Jadi kalau anak ternyata diukur atau warga sekolah lain 37,3 di atas 37,3 maka harus masuk ruang isolasi sebelum dijemput dan lain-lain. Itu mereka memang menyiapkan, tapi sekolah-sekolah lain tidak. Bahkan wastafel tak ada perubahan dari sebelum COVID sampai sekarang. Dan kalau memang itu mau dibangun, saya rasa butuh waktu. Jadi kalau mau dibuka sekarang sebenarnya tidak siap juga berdasarkan infrastruktur fisik. Ini belum lagi kesiapan guru ya. Bagaimana kemudian kelas harus dibagi karena kan tidak jaga jarak. Betul. Kemudian andaikan muridnya adalah 32, apakah 16 di dalam masuk sekolah, apakah 16 di rumah? Lalu yang di rumah bagaimana melayaninya? Kalau dua-duanya masuk, kelasnya beda, jam pelajarannya sama, bagaimana? Itu hal-hal teknis yang sebenarnya juga harus dipikirkan dari sisi mengajar ya sebagai guru. Karena guru pasti bingung kalau ketika kelas yang biasa dia ngajar satu kali untuk materi yang sama, sekarang dia harus dibagi menjadi dua ataupun menjadi beberapa kelas begitu kan. Itu kan butuh disiapkan. Iya betul Mbak Retno. Ini kalau tadi kita lihat kan alasannya salah satunya adalah zona itu merupakan zona hijau sehingga akan dibuka kembali. Lalu bagaimana dengan upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat? Juga saya yakin upayanya ini kan untuk bisa mengakomodir keinginan dari para wali murid. Nanti mungkin kita akan bahas mengenai hal ini Mbak Retno. Termasuk juga Pak U mungkin bisa berikan tanggapan terhadap tadi kekhawatiran tersendiri dan juga catatan-catatan yang disampaikan oleh Dr. Aman. Termasuk juga Pak, kalau rencananya kan pekan depan adalah Jawa Barat ini sudah akan dibuka sekolahnya di beberapa wilayah yang zona hijau. Tapi informasi yang kami dapatkan Pak, di Bekasi masih masuk zona kuning tapi sudah ada sekolah yang dibuka. Nanti kita akan bahas Pak lebih lanjut lagi Pak U, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.